Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Syafiza Sharing bareng Vio dan Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Syafiza Sharing bareng Vio dan Azza. Jadi kayak namanya ya, podcast Syafiza, tentunya ditemenin aku. Kenalin, nama aku Fionita Sakina, panggil aja Vio. Dan juga partnerku yang selalu nemenin aku di podcast ini, yang emang pertama kali, Azza. Say hello dong Azza. Halo teman-teman, halo Vio. Terima kasih. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Vio tadi, kenalin nih, aku ulangin, kenalin aku Azza, teman dari Vio dalam podcast kali ini. Nah, sebelum kita memulai nih, bolehkah aku menyampaikan satu pantun? Boleh, silakan. Nanti kamu jawab cakep ya. Iya. Oke. Bertemu teman lama yang cantik dan ganteng semua. Cakep. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua. Semoga hari-harimu selalu tersenyum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Zah, di podcast kali ini kita bahas apa ya enaknya ya? Bahas apa sih Zah? Apa ya namanya? Nah, dari isu-isu yang sering kita dengar nih, hari ini kayaknya kita cocok nih untuk sharing bersama dengan tema pentingnya kode etik profesi bagi polisi sebagai aparat penegak hukum. Ya betul sekali, dan dalam podcast ini nantinya aku sama Azza dan sama kalian yang lagi lihat podcast ini, kita akan berpikiran, kita akan sharing pendapat masing-masing tentang kode etik profesi polisi. Dan dalam pembahasan kali ini itu tentunya sangat urgent ya. Yang pertama bagi profesi polisi itu sendiri, dan yang kedua tentu bagi kita sebagai masyarakat yang diberi jaminan nih oleh mereka dalam hal keamanan dan ketertiban. Sehingga kita juga harus tahu tentang kode etik profesi polisi supaya kita bisa ikut serta mengawasi tindakan mereka dalam menjalankan tugas kayak gitu. Bener banget nih teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Vio. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini, maka tentu kita harus paham, harus mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari kode etik itu sendiri. Nah, coba deh dari kamu dulu Vio, apa sih kode etik profesi itu? Oke, membahas tentang kode etik profesi dulu ya. Ya. Maka kita harus tahu pertama dasarnya kode etik itu apa. Nah, kalau menurutku sih Za, kode etik itu adalah nilai, norma, atau aturan profesional secara tertulis yang dinyatakan dengan tegas menyatakan apa yang baik dan benar dan apa yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga dalam kaitannya dengan kode etik profesi berarti di dalamnya itu terdapat pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan kode etik profesi ini yang membuat adalah anggota-anggota profesi itu sendiri, sehingga sifatnya itu mengikat dalam praktek. Dan apa ya, nilai-nilai yang ada di dalam kode etik profesi itu ya nilai-nilai etis ya, gitu sih Zah kalau menurutku. Setuju banget nih teman-teman sama penjelasan dari Vio tadi. Nah, kode etik ini jadi kayak pegangan tersendiri nih bagi setiap personel atau orang-orang yang menjalankan profesi tertentu nih teman-teman. Makanya antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi profesi yang lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur dari normanya, ruang lingkup, dan juga wilayah berlakunya. Kayak misalnya kita lihat seorang polisi pastinya memiliki kode etik polisi tersendiri. Seorang advokat memiliki kode etik tersendiri, dan juga misal seorang dosen, guru, dan lain sebagainya pasti memiliki kode etiknya masing-masing. Yap, Gitu, Mbak Pia. benar banget. Dan dalam pembahasan ini setelah kita paham nih tentang kode etik profesi, tentu kita juga harus paham tentang profesi kepolisian itu sendiri. Ya meskipun siapa sih Zah yang nggak tahu siapa polisi, kita setiap berkendara Ketemu di jalan. kan. Tapi teman-teman, Azza, Ya. tugas dan wewenang polisi itu tidak hanya seputar jalan raya dan lalu lintas. Tentunya banyak sekali tugas dan wewenang. Nah,
menurutmu Niza, kamu sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Berat apa banget sih ini. tugas dan wewenang pokok dari seorang polisi? Mengenai tugas dan wewenang ya Mbak Vivi, pastinya memiliki banyak sekali tugas dan wewenang. Nah, di sini saya akan sebutkan sedikit secara garis besarnya saja ya. Untuk tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dan diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana isinya berisi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, Kak Vio, polisi ini memiliki wewenang yang juga diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di antara wewenangnya yaitu antara lain yang pertama, polisi ini menerima laporan dan atau pengaduan oleh setiap masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap polisi. Nah, selain itu juga membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian polisi ini juga memberikan bantuan pengamanan dalam proses persidangan di pengadilan. Nah, selain itu juga polisi juga memiliki wewenang bahwasanya polisi ini dapat mengeluarkan peraturan tentang kepolisian dalam kaitannya kewenangan administratif kepolisian begitu. Oke, itu tadi teman-teman tugas dan wewenang polisi yang udah disampaikan oleh Azza. Nah, jadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang udah disampaikan tadi tentunya harus mendasarkan setiap tindakannya berdasarkan norma agama, norma hukum pastinya, kesusilaan dan kesopanan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia pastinya. Sehingga dalam hal ini pastinya kode etik profesi polisi ini sangat diperlukan untuk membatasi sikap dan tindakan polisi gitu Azza. Tapi poin yang penting yang aku akan sampaikan di sini nih Azza, ternyata polisi itu punya kewenangan diskresi Azza. Itu Diskresi ini kayak asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat seperti polisi itu dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga diskresi inilah yang menimbulkan polisi itu seringkali berbuat sewenang-wenang. Nah, dalam beberapa peristiwa pun kita juga bisa menemukan bahwa polisi dan anggotanya itu belum melayani masyarakat dengan baik dan memuaskan. Beberapa kali Polri itu juga berusaha ya, melindungi anggota-anggotanya yang tidak serius menangani perkara kayak korupsi, narkoba, illegal logging, perjudian dan masih banyak lagi. Dan biasanya tuh karena disogok salah satunya. Nah, hal ini sebenarnya yang menjadikan kode etik profesi polisi itu tadi urgent, penting bagi polisi. Dan jika hal ini terus diteruskan dan tidak ditindaki, maka konsep good police sebagai prasyarat menuju konsep good governance itu akan tidak bisa tercapai, karena polisi yang baik itu akan mempengaruhi masyarakat yang baik juga. Betul sekali sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Vio tadi. Maka dari itu kode etik kepolisian itu dianggap sangat penting atau urgent bagi profesi polisi itu sendiri. Kode etik bagi profesi polisi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalitas, melainkan juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi ini berlaku secara mengikat keseluruhan semua anggota Kapolri, setiap personilnya masing-masing, setiap individunya masing-masing ya Vio. Nah, dengan segala apa yang kita bahas barusan, apa sih sebenarnya tujuan dibentuk dengan adanya kode etik bagi profesi polisi ini sendiri khususnya? Baik, terkait tujuan kenapa kode etik profesi polisi itu dibentuk, karena pada dasarnya ingin meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam masyarakat. Selain itu Niza, dalam pasal 2
peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu menyatakan beberapa tujuan dibentuknya kode etik profesi polisi. Mungkin aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama itu bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai tribatra dan catur prasetya dalam menjalankan tugas dan wewenang umum polisi. Kemudian kode etik profesi ini juga bertujuan untuk memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dari seorang polisi. Kemudian juga bertujuan untuk memuliakan profesi polisi dengan ditegakkannya KEPP atau kode etik itu sendiri. Itu sih salah satu dari tujuannya. Mantep banget sih penjelasannya dari Vio ini, biar teman-teman tahu juga, menambah wawasan kita semua, tidak hanya dari segi teori yang sudah kita paparkan tadi, mungkin bisa masuk kepada contoh pelanggaran yang sudah dilakukan oleh misalnya salah satu anggota Polri dari di Polda, Polri dan sebagainya. Mungkin misalnya kita lihat aja dalam setahun ini berapa banyak pelanggaran yang sudah dilakukan, Mbak Vio? Banyak sekali Kak Siza, mestinya, apalagi yang viral-viral. Betul banget. Nah, ini yang membuat saya tercengang dalam pikiran saya. Ini ada salah satu kasus nih, yaitu dari Bribda F, yaitu anggota Kapolda dari Sulawesi Selatan. Nah, yang mana Bribda F ini dilaporkan oleh seorang wanita yang berusia sekitar 23 tahun ya kalau nggak salah, itu atas dugaan pelecehan hingga 10 kali. 10 kali? Iya. Ya Allah, Masya Allah, 10 kali. Kemudian propam itu menambahkan bahwasannya Bribda F ini mengancam korban apabila tidak mau maka akan menyebarkan video yang tidak senonoh. Nah, akhirnya kan pastinya korban akan merasa ketakutan dan akhirnya mau kan diperkosa itu sendiri. Nah, kemudian setelah diketahui tindakan tercela ini, Kapolri ini menjatuhkan sanksi kepada Bribda F ini berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau sering disingkat dengan PTDH. Dengan kemudian dan juga pengiriman kepada wilayah khusus selama 30 hari. Nah, yang mana ini dipertimbangkan dari beberapa aspek, yaitu salah satunya itu didasarkan pada peraturan pelanggaran kode etik dan juga administratif kepolisian, yaitu diatur dalam PP nomor 1 pasal 13 tahun 2003. Nah, selanjutnya ada juga yang dilanggar, yaitu mengenai kode etik pasal 5, pasal 8 dan juga pasal 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Nah, jadi atas dasar ini tadi Kapolri ini memberikan sanksi kepada Bribda F ini berupa pemberhentian secara tidak hormat. Manis banget ya Zah. Ya meskipun polisi itu seorang manusia ya pasti buat kesalahan, tapi setidaknya polisi ini memiliki kesadaran bahwa dia sebagai pejabat negara, aparat penegak hukum, melakukan pelecehan seksual 10 kali berturut-turut. Orang yang umum aja juga belum tentu bisa ngelakuin itu kalau dia mendasarkan setiap tindakannya atas norma agama, hukum, dan kesusilaan. Nah, tadi kan yang dicontohkan kan itu perbuatan langsung ya yang dilakukan oleh oknum polisi tadi. Ada lagi nih Zah, ini ada kasus yang polisi ini tidak ikut serta dalam melakukan tindakan kejahatan, namun dia disanksi karena melanggar kode etik. Ada di kasus sama di tahun ini juga di awal bulan itu kita anggap aja namanya Pak Ahai. Jadi Pak Ahai ini Polri juga, beliau ini diduga membiarkan adanya penganiayaan, membiarkan. Jadi dia tidak ikut melakukan. Ceritanya itu di rumahnya, anaknya ini punya teman di rumah, dia main di rumah, mahasiswa juga. Jadi anaknya ini menganiaya temannya di rumah tadi, tapi bapaknya ini yang sebagai polisi itu membiarkan adanya kejadian ini, tidak ditegaskan kepada anaknya agar segera berhenti. Dan si korban ini pun langsung melaporkan lah ke polisi dan ternyata ya ini suatu tindakan pelanggaran kode etik profesi polisi, dinilai sebagai melanggar etika kepribadian, kelembagaan dan juga kemasyarakatan. Gitu, Gitu ya. Jadi
melanggar kode etik polisi itu tidak hanya yang dapat dilakukan secara langsung oleh anggota Polri, tetapi juga sikap polisi dalam melihat tindakan kejahatan itu juga sangat diperhatikan dalam kode etik profesi. Betul sekali. Terkait dengan penyimpangan polisi yang sudah terjadi di Indonesia, pada dasarnya sudah dilakukan antisipasi oleh Polri melalui berbagai cara atau instrumen pengawasan terhadap personil atau setiap individu polisi itu sendiri. Kayak misal kasus-kasus yang udah kita bahas, kita uli-uli tadi, sudah ada peraturan terkait konsekuensi atau sanksi yang akan didapat oleh polisi yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, bagi para pelaku pelanggar kode etik, tapi aku lupa sih pasalnya pasal berapa ya, Vi? Sanksi Sanksi. bagi pelanggar kode etik profesi polisi. Oh, aku tahu Zar. Kayaknya itu di Perkap ya, nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polisi. Itu memang dijelaskan ada 7 sanksi bagi pelanggar kode etik profesi kepolisian. Mungkin aku nggak sebutin semua karena lupa, jadi aku sebutin beberapa. Yang pertama tadi udah sering kita bahas, yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian perilaku pelanggar itu dinyatakan sebagai perilaku tercela. Kemudian pelanggar kode etik ini tadi disuruh untuk meminta maaf di depan hakim dalam sidang komisi kode etik profesi secara lisan maupun tulisan, tapi dikirimkan ke Kepala Polri dan juga pihak yang merasa dirugikan. Itu sih beberapa dari sanksi pelanggar kode etik. Iya, itu maksudku. Jadi Mbak Via ini tomat kotor buat jadi pelengkap saya. Aduh. Menurutku sih ya, dari semua kasus yang sudah kita perbincangkan tadi, sudah kita diskusikan tadi, sebenarnya kode etik kepolisian dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian dewasa ini sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana yang kita harapkan semuanya. Tetapi masih belum bisa dikatakan semaksimal mungkin karena semua pastinya butuh proses ya teman-teman. Ya, benar banget. Makanya kode etik profesi itu harus terus ditegakkan ya. Selain itu Kapolrinya juga nih, pemimpin dari anggota Polri ini juga harus memiliki sikap yang memang lebih tegas dan lebih menegakkan kode etik profesi polisi itu sendiri. Karena ya yang kita tahu polisi ini dibebani harapan oleh masyarakat dalam hal mengamankan, menertibkan, menjaga negara ini supaya aman aja. Makanya tentunya kode etik ini harus terus ditegakkan gitu sih Zah. Iya betul sekali teman-teman. Tapi nih Zah, kita dari tadi ngobrol nih, ternyata waktu juga udah lumayan lama ya. Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa juga. Saking asiknya. Sampai sini aja podcast kita kali ini. Kita bisa lanjut di pertemuan lain mungkin kalau misalnya dikehendaki. Ya mungkin sampai sini aja. Terima kasih untuk Aza, partnerku kali ini, dan tentunya teman-teman yang sudah melihat podcast ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.